Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Jailani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasulun fa idza jaa rusuluhum kundiya bainahumul bil qisti wa hum la yudlamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Jadi surat Yunus ayat 47 sampai 49. Kemudian kita bahas bagaimana penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menjelaskan ayat tersebut. Wa'lamu, ketahuilah, ya, ini penjelasannya. Anna likulli ummatin, bahwa bagi tiap-tiap ummah, ai firqah, yaitu kelompok, taifah juga sama. Di tiap-tiap umat, ya, umat itu kemudian menjadi firqah, ya. Rasulun, ya, bermula utusan, ya, khobar muqaddam, ya, likulli ummatin rasulun sebagai mubtada muakhar. Jadi setiap umat, setiap kelompok itu pasti ada rasul, yaitu pemimpin, ya, yang diutus. Mursalun min indillah, yang diutus min indillah dari sisi Allah, ala muqtadu hikmatihi, untuk melaksanakan hikmahnya, keputusannya, wa hukmihi, dan hukumnya, liyahdiyahum, supaya dapat memberikan petunjuk, ila tauhidihi, kepada mengesahkan Allah. Jadi maksudnya ayat ini universal, ya. Likuli ummah, ya, maknanya luas. Orang yang hidup pada zaman Nabi Adam, ya, masuk ummah. Rasulun, rasulnya siapa? Yaitu Nabi Adam. Ya, Nabi Adam kan masih sendiri. Ya, terus zaman nabi berikutnya sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, ya, itu juga sama. Sampai Nabi Muhammad, ya. Terus setelah Nabi Muhammad sedo, ya, karena Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, maka makna rasul itu bukan rasul bermakna sebagai utusan Allah, ya, tapi makna rasul yaitu orang yang menjadi penerusnya nabi dan rasul. Itu. Nah, dasarnya mana? Yaitu hadis yang berbunyi al ulama warasatul anbiya. Jadi setelah Nabi Muhammad sedo wafat, pintu nubuah sudah tertutup. Kemudian siapa yang melanjutkan perjuangan dakwah Islam? Siapa yang menjadi pewarisnya? Di hadis dijelaskan yaitu al ulama, orang-orang yang berilmu yang menjadi pewaris Nabi. Jadi kata ulama ini menarik. Ini jamak, ya, jamaknya orang yang alim mufradnya, al ulama sebagai jamaknya. Artinya apa? Bahwa pewaris Nabi ya orang berilmu. Kalau tidak berilmu ya bukan pewaris. Gitu. Nah, disinilah letak ya, nilai-nilai egaliter, ya, equality, ya, bahwa siapapun bisa menjadi warasatul anbiya selama dia berilmu. Jadi tidak boleh mengandalkan, ya, keturunan, tidak boleh mengandalkan saya anaknya ini, ya, kemudian nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau mondok, ya, bapaknya meninggal, ya
Jauh. Dulu bapaknya hebat karena mondok, karena ngaji. Maka menjadi penting ya, anaknya seorang kiai ya harus ya mondok, harus ngaji, harus mempeng, harus temen. Karena akan menjadi warosah penerusnya. Jadi jangan sampai kemudian ya seperti model warisan kekuasaan ya. Anaknya nggak punya kemampuan keilmuan, ya kemudian diwarisi sebuah lembaga, di mana lembaga ini lembaga agama, lembaga yang terkait dengan persoalan ilmu. Bagaimana cara mimpinnya? Wong ilmunya nggak ada. Gitu. Maka menjadi penting ya bagi anak-anak kiai ini ya harus berproses. Untuk menjadi alim ya harus serius ngajinya. Harus benar-benar menguasai, memahami. Tidak sekedar ngaji-ngaji tapi nggak paham. Gitu. Ini makna dari likulli ummatin rasulun. Karena ini Al-Quran dan sifatnya universal. Konteks Nabi, ya Rasul bermakna Nabi Muhammad. Tapi kalau zaman sekarang, maknanya ya tetap Nabi Muhammad sebagai khotamul anbiya wal mursalin. Ya. Kemudian siapa penerusnya? Yaitu warasatul anbiya, yaitu al-ulama. Gitu. Maka siapapun orang yang hidup setelah wafatnya Kanjeng Nabi, dia ahli ilmu, ya, interdisipliner dalam keilmuan Islamic Studies, kajian Islam, ya, menguasai dari nahwu syarah, balaghah, mantik, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, semua dikuasai. Nah, itu baru layak disebut dengan orang yang alim, jamaknya ulama. Ya, kalau ilmunya komplit baru layak disebut warasatul anbiya. Bagaimana disebut warasatul anbiya? Kriteria ilmu tidak memenuhi syarat. Nahwu syarah nggak paham. Apalagi kitab gundul, bingung karena sumber-sumber keislaman semua berbasis pada teks Arab, Quran pakai Arab, hadis pakai Arab, kitab kuning pakai Arab. Gitu. Bagaimana kalau hanya modal terjemahan? Ya kalau modal terjemahan, ya itu ya kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Artinya apa? Dia tidak memahami haqqaiqul huruf, tidak memahami haqqaiqul lafzi. Ya, kata demi kata nggak ngerti makna dan posisinya. Ini kan berbahaya kalau dia sampai salah menerjemahkan, salah meletakkan harokat, itu sudah salah arti. Gitu. Nah, disinilah pentingnya ya menjadi warasatul anbiya itu ya orang berilmu, tidak boleh ngandalin keturunan ya kemudian tanpa ngaji, tanpa mondok, kayak ini sebuah warisan. Nah, kemudian apa yang akan disampaikan kepada umat kalau ya ilmu nggak ada, nggak bisanya dibungkus dengan pakaian-pakaian kemudian seolah-olah ilmunya sudah alim. Ya tidak bisa, harus ngaji, harus mau bersusah payah, ya berproses menjadi seorang santri. Gitu. Maka makna Rasul ya zaman sekarang ini adalah kalau berdasarkan hadis ya al ulama itu warasatul anbiya, dia yang akan menyampaikan ajaran-ajaran Islam melalui ayat Al-Quran, melalui hadis Nabi, kemudian melalui penjelasan-penjelasan di dalam kitab-kitab ini. Nah, sehingga akhirnya umat di zaman sekarang akhirnya tambah imannya, ya, kemudian istiqomah di dalam mempraktekkan ajaran Islam, kemudian tambah lagi bisa memahami ihsan secara baik.
Fa idza jaa, maka ketika datang siapa rusuluhum utusan mereka, qudiya bainahum bil qisti, maka diputuskan bainahum di antara mereka bil qisti dengan adil. Dari ciri-ciri ketika datang seorang rasul, ya, orang yang dianggap itu sebagai utusan Allah, atau kalau zaman sekarang itu adalah orang yang berilmu, yang langkah dan tindak tanduknya itu didasari dengan ilmu, maka dia akan membawa bil qisti, yaitu sifat-sifat yang adil, yang jujur. Lah, tujuannya apa? Li islahi ahwali ibadihi, ya, dengan sifat yang jujur dan adil untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. Yang belum bisa sholat dibimbing sampai bisa sholat, yang belum memahami ajaran Islam dibimbing, ya, supaya ngaji, supaya paham ajaran-ajaran Islam. Wahum, dan bermula mereka layudlamun, tidak dizolimi. Itu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata kapan adal waktu, janji ini, in kuntum, jika kamu ada, shodikin, itu benar. Jadi maksudnya wayakulun, ya, ini ucapan orang-orang yang hatinya itu ada kefasikan maupun ada kekufuran. Dia selalu berkata, mata adalah waktu, mana janji Allah, gitu kan? Gitu. Ingguntum sedikit. Selalu istilahnya kalau zaman Nabi, orang-orang kafir Quraisy itu selalu menantang, ya. Mana janji Allah kalau Allah itu ada, gitu. Ya, buktikan kalau kamu benar, ya. Kalau Allah itu misalnya dia nantang minta diazab misalnya, atau kalau zaman Nabi Musa, ya, itu umatnya, ya, supaya yakin Allah itu ada sampai minta anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan maidah dari langit supaya aku tambah yakin. Nah, itu selalu ada. Zaman Nabi Musa, ya, pengikutnya seperti itu. Zaman Nabi Muhammad, orang-orang kafir juga sama seperti itu. Orang-orang modern di zaman sekarang juga, ya, ada yang pola pikirnya itu seolah-olah meragukan janji Allah. Mana janji Allah? Mana kalau itu benar? Itu, ya, itu Al-Quran, ya, sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang meragukan tentang kebenaran janji Allah itu selalu ada, baik zaman Nabi terdahulu sampai zaman sekarang. Kul, katakanlah ya akmal rusul, kul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak memiliki li nafsi bagi diriku dorron, bahaya, wala naf'an, dan tidak bisa memberikan manfaat, illa masya Allah, kecuali sesuatu yang dikehendaki Allah. Jadi Muhammad menjawab, aku ini hanya manusia biasa, tidak punya daya dan kekuatan apapun, tidak bisa memberikan mandorot dan juga tidak memberikan manfaat kecuali dengan kehendak Allah. Itu. Jadi jawabnya Nabi, ya, semua bersandar kepada Allah. Aku ini manusia biasa, tidak punya daya dan kekuatan, tidak bisa memberikan mandorot dan juga tidak bisa memberikan manfaat kecuali telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli ummatin, dan itu bagi tiap-tiap umat, ya, baik itu umat yang beriman maupun umat yang ingkar, itu ajalun, ada waktunya, ada masanya. Itu zaman Nabi Musa ada umat yang ingkar,
yang iman. Zaman Nabi Isa ada yang iman, ada yang ingkar. Zaman Nabi Muhammad ada yang iman, ada yang ingkar. Zaman sekarang juga sama. Ada yang iman, ada juga yang ingkar. Selalu ada setiap zamannya. Idza jaa, apabila telah datang apa ajaluhum, ajal mereka, yaitu saat mereka itu sudah, kalau bahasa Jawa, sampai titi mongsoni, ya, sudah sampai waktunya. Fala yastakhiruna, maka dia tidak bisa mengakhirkan saatan sedikit pun, wala yastakdimun, dan juga tidak bisa mendahulukan. Jadi ini prinsip orang yang berdakwah. Jadi tetap apa yang dilakukan ya hanya sekedar menjalankan tugas. Kalau soal dia mau iman atau tidak, ya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dia itu ada takdirnya mendapatkan hidayah, pasti ada proses untuk mencapai hidayah. Tapi kalau memang dia takdirnya itu tidak termasuk orang yang mendapatkan hidayah, juga sulit, ya, dinasihatin kayak apapun, ya dia tetap akan menolak untuk menerima ajakan kebaikan. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dari penjelasan ayat ini bisa menambah keimanan kita tentang kebenaran janji Allah kepada umatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.